kesempatan sekali ini. Baik, selanjutnya ini pelaku dan penggiat lingkungan ya. Mas Erwan, monggo Mas Erwan, 15 menit Mas Erwan. Nggih, matur nuwun Mas Udi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nggih. Yang kami hormati Pak Singgih sebagai Kepala Dinas, Mas Bobi, Ketua KIPI, dan teman-teman Ketua Asosiasi yang ada di KIPI, dan hadirin semua, baik ada yang di sini maupun ada yang lewat dunia maya ya, yang online gitu. Perlu disapa tadi Mas Udi. Jadi ya kita ada siaran di Visiting Jogja. Ini enaknya jadi pembicara terakhir ya. Jadi saya melengkapi saja gitu. Kalau tadi Mbak Rani itu bicara tentang global gitu ya, Mas Edwin sudah menukik begitu. Saya akan lebih menukik lagi gitu ya. Seperti tema yang dimintakan oleh panitia gitu. Nah, tapi sebelum itu saya sedikit menggarisbawahi tentang regeneratif tourism itu gitu ya, dari perjalanannya selama ini. Jadi tadi cuma disebutkan tourism, kemudian sustainable dan regeneratif gitu ya. Sebenarnya di dalam konsep perkembangan regeneratif tourism itu awalnya adalah konvensional tourism, green tourism, baru sustainable, kemudian restoratif tourism, dan sekarang regeneratif tourism gitu. Itu semua sebenarnya selama ini sudah dijalani gitu, karena dunia memang selalu berubah seperti itu gitu. Perubahan suatu keniscayaan, maka itu yang harus kita melakukan adaptasi. Jadi dalam konteks itu kalau kita bicara industri pariwisata yang regeneratif gitu, kalau saya jargonnya ya gitu ya, pariwisata berkelanjutan itu jargon kemarin gitu ya. Di kalangan industri saat ini pariwisata regeneratif itulah gitu kata kunci industri hari ini. Kata kunci industri pariwisata hari ini adalah regeneratif tourism dengan tadi prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Mas Edwin gitu. Dalam paparan saya sebenarnya kemarin juga saya nyiapin paparan gitu. Saya bikin pembedahan perbedaan antara sustainable dengan regeneratif tourism gitu ya. Tapi tadi sudah disinggung gitu, kalau pariwisata berkelanjutan itu sekedar apa? Kita meninggalkan satu lokasi, tempat destinasi itu seperti apa adanya gitu. Tidak merusak, itu cukup, itu sustainable gitu. Tetapi dalam regeneratif tourism gitu, kita harus beraksi gitu. Melakukan tindakan sesuatu agar gitu destinasi wisata itu menjadi lebih baik. Gitu. Jadi ada kata kunci aksi. Ya, kalau tadi disebutkan aksinya bisa aksi kolektif, ya Mbak Rani tadi, atau dalam bahasanya Mas Edwin aksi kolaborasi, gitu. Nah, kolaborasinya macam-macam, dari pengelola pariwisatanya sendiri, dari komunitas yang ada di sekitarnya, gitu. Kalau dalam selama ini yang kita kenal gitu ya, Mas Bambang itu pentahelix, gitu. Itu harus terlibat semuanya dalam pengembangan regenerative tourism gitu. Nah, saya diminta untuk bicara sebenarnya recycling dan upcycling dalam regenerative tourism di Yogyakarta gitu. Nah, saya langsung saja akan menukik gitu. Sebenarnya lalu apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat regeneratif tourism itu gitu. Dan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh teman-teman di industri pariwisata maupun dari kami, komunitas kami gitu. Kebetulan saya menjadi pengurus di Paguyuban Bank Sampah DIY dan sekretaris jejaring pengelola sampah mandiri. Jadi tetap sampah, istilahnya tetap sampah gitu. Tapi yang harus kita hilangkan itu kata membuang sampah. Jadi kata membuang sampah itu harus kita hilangkan. Yang ada adalah mengelola sampah gitu ya. Nanti itu bagian dari upaya kita gitu untuk melakukan kegiatan regeneratif tourism gitu. Nah, kenapa itu harus kita lakukan? Karena ini kita selama ini sebagai seorang yang terlibat di industri pariwisata, termasuk misalnya dari dinas pariwisata itu kan ingin gitu ya, pariwisata DIY itu gitu semakin banyak dikunjungi, gitu kan. Baik
dari DIY sendiri maupun dari luar dan seterusnya gitu. Nah, persoalannya selalu muncul gitu ya. Wisatawan yang datang itu gitu pasti membawa yang kita sebut dampak ya, dampak ikutan gitu. Yang paling terasa adalah sampah dan air gitu. Ketersediaan air ya, kemudian itu akan berpengaruh gitu ya, sampahnya yang dibawa gitu. Sering cerita kan gitu kan, satu rombongan bis gitu datang gitu. Nanti ketika pergi gitu ada onggokan sampah ditinggal di situ gitu ya. Nah, ini harus menjadi pikiran para pengelola untuk bisa bagaimana mengatasi dampak yang ditimbulkan dari proses pariwisata ini gitu. Nah, apa action yang kita lakukan? Mengacu pada TOR gitu, saya diminta untuk recycling gitu. Nah, pertanyaannya apa sih recycling itu gitu ya? Recycling itu adalah proses mendaur ulang sampah atau sisa kegiatan manusia gitu ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, sehingga bisa kembali digunakan. Itu recycling. Nah, dalam konteks regenerative tourism gitu kita cari contoh-contoh di seluruh dunia itu ternyata itu yang dilakukan. Salah satunya adalah composting gitu, melakukan pengomposan terhadap sampah organik gitu, yang ditimbulkan di dalam proses kegiatan pariwisata. Contoh misalnya di desa wisata seperti ini gitu, pasti ketika ada acara begini ada hasil-hasil kegiatan kita semacam ini, makannya, sisa makannya dan seterusnya gitu. Nah, dalam konteks regeneratif tourism seperti misalnya di Pancoh ini, satu hal yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pancoh dan itu juga bisa menjadi atraksi wisata tersendiri adalah gitu yang di sini saya sebutkan itu ternyata gitu ada hal yang sama yang dilakukan di Laparios Lodge ya di Costa Rica ya. Di sana ada satu paket wisata gitu yang dikenal dengan Twig Pigs and Garbage ya, tour gitu. Jadi ranting babi dan sampah gitu. Wisatanya seperti itu gitu. Nah, di dalam konteks itu gitu ya, kita bisa ubah contohnya di Pancoh gitu. Di Pancoh sudah melakukan. Saya sering melihat gitu di sini itu ada kotoran sapi gitu diubah menjadi biogas gitu kan. Nah, seperti di Costa Rica ini sebenarnya bisa jadi yang disebut Mbak Rani tadi soal ini circular economy gitu ya. Sapi memakan sisa makanan dari restoran, dari acara semacam ini ya, sampah-sampah organiknya gitu. Kemudian gitu ini menghasilkan ketika makan itu menghasilkan kotoran. Kotoran itu disalurkan melalui pipa biogas gitu ya. Menangkap metana yang dihasilkan dari sampah organik itu kotoran hewan terutama untuk menyalakan kompor gitu ya. Kompornya untuk masak gitu ya. Segala kebutuhan yang ada di lingkungan itu gitu. Nah, kemudian ketika menghasilkan makanan dimakan oleh yang ada di lingkungan itu, kemudian ada sisanya gitu sampah lagi diberikan ke sapi gitu. Dan itu terus memutar. Gitu. Itu salah satu contoh regeneratif tourism gitu yang sangat terkenal di Costa Rica gitu. Dan dikonsep betul, dijaga betul gitu. Sehingga ini menjadi sesuatu yang bukan hanya gimmick marketing gitu lah. Ya, ini menjadi sesuatu yang benar-benar itu rohnya gitu. Di hal yang sama juga bisa dilakukan ya hotel dan seterusnya gitu. Di Brasilia itu ada hotel gitu yang kemudian mereka mengelola sendiri sampah organiknya gitu. Untuk kemudian dihasilkan pupuk kompos. Komposnya dipakai untuk menanam. Di sini ada beberapa hotel yang juga bikin hidroponik gitu ya atau tanaman organik untuk memenuhi kebutuhan makan di hotel itu gitu. Terus bikin sawi gitu ya, terus
apalah kangkung apa gitu untuk kebutuhan begitu. Dan itu kalau cerita dia, kan saya belum pernah ke Brasil, tapi di cerita kalau kita bicara tentang pengelolaan lingkungan itu tingkat huniannya semakin tinggi gitu. Karena orang memberi apresiasi terhadap langkah yang itu masuk di dalam konteks sekarang ini regeneratif tourism gitu. Jadi di Jogja potensi semacam itu banyak sekali. Pancoh ini bisa itu. Termasuk gitu ya, kalau kita bicara tentang eh, tadi recycling, ya, selain mengelola sampah eh, organik yang ada di lingkungan tempat wisata itu, recycling itu juga bisa dilakukan untuk mengubah sampah yang anorganik gitu ya, kertas misalnya gitu menjadi kertas daur ulang gitu. Kertas daur ulang itu kemudian bisa dipakai untuk kebutuhan menunjang pariwisata itu gitu. Ya, bisa selama ini kan ada yang bikin kemudian apa block note-nya gitu ya dari kertas daur ulang gitu. Ya, kemudian dihias dengan lokalitas gitu, misalnya ranting pohon yang ada di sini apa dan seterusnya gitu. Itu jadi satu atraksi sendiri gitu. Jadi benar tadi gitu ya, sampah itu ya resources sebenarnya gitu. Seperti itu. Kemudian juga gitu mengubah plastik gitu menjadi produk lain gitu. Misalnya pot ya. Tapi dengan melakukan ini recycle dan upcycle nanti bedanya begitu. Kalau recycle itu dengan peleburan gitu ya. Artinya pemusnahan dulu gitu. Kalau kertas jadikan bubur kertas kemudian dicetak lagi itu menjadi kertas daur ulang gitu ya. Plastik juga seperti itu gitu. Yang kertas ini sebenarnya ada juga desa wisata yang melakukan gitu. Desa wisata Tembi, Pak Dawud itu juga yang melakukan eh, produk kertas daur ulang begini ini untuk kemudian dibikin kotak-kotak untuk kemasan dan seterusnya gitu. Itu di Tembi. Di tempat lain juga seperti itu. Desa wisata Sukunan Sleman juga seperti itu. Kemudian yang mengubah plastik menjadi produk-produk peralon, meja, kursi dan seterusnya di Bantul ada gitu. Eh, Guosari Training Center ya. Itu bikin begitu. Itu kami gagas waktu itu awalnya untuk sebuah festival upcycle internasional gitu, tapi terhalang COVID, tidak jadi, tapi proyek itu jalan terus gitu. Itu dibikin pralon, dibikin meja kursi, taman gitu. Ada buktinya ini sebenarnya di paparan saya sebenarnya ada semuanya begitu. Kemudian ada juga teman-teman kami di Forum Upcycle Indonesia di Bantul, sekretariatnya itu juga bikin yang kertas itu dibikin uh, topeng Buddha gitu dan luar biasa gitu. Itu recycling dan itu semuanya bisa dilakukan di tempat-tempat wisata. Baik itu sebagai upaya untuk menjaga lingkungannya agar tetap lestari, tapi juga sekaligus bisa untuk menjadi atraksi wisata gitu. Ya, yeah. Kemudian yang upcycling ya. Upcycling itu mengubah barang limbah tadi menjadi sesuatu tanpa melakukan menghilang melewati tahapan penghancuran. Itu juga kita lakukan dari kelompok kami. Kita punya Forum Upcycle Indonesia. Ini mengubah botol air mineral ini menjadi wayang. Ya, kita sebut wayang kristal. Dan kemarin kita bikin gunungan dari plastik itu kita serahkan ke pertemuan G20 awal pembukaan itu ke Menteri Luhut Binsar Panggabean. Jadi bentuknya gunungan gitu tapi dari sampah plastik gitu. Nah, itu kemudian kita wayang juga kita bentuk wayang berbagai macam karakter wayang itu dari botol plastik dan itu semua semestinya bisa menjadi kekuatan untuk pengembangan pariwisata di DIY gitu. Dan itu yang selama ini kami lakukan banyak sekali itu mengubah barang-barang itu ada contohnya di paparan saya dan termasuk juga recycling dan upcycling sebagai atraksi wisata misalnya dibikin zona khusus yang di situ semuanya ada atraksi pengolahan sampahnya, edukasi kompos, pembuatan kerajinan dan seterusnya gitu ya.
Nah, ini juga gitu kami lakukan dari Paguyuban Bank Sampah DIY. Ini informasi nanti buka yang hadir semua. Kita akan melakukan aksi merawat sumbu filosofi di Malioboro. Tahun 2020 sudah kita awali, besok kita akan ulangi lagi, kita tingkatkan, kita punya hashtag Malioboro Resik Lan Ijo. Gitu. Nah, besok kita akan membuat gerakan 1000 ember tumpuk di Malioboro. Dan alhamdulillah ini ada support dari Bank Indonesia untuk kita kemudian nanti tanggal 23 Oktober ya, hari Minggu dari pagi sampai siang kita melakukan itu dari pagi, kemudian ada edukasi sejumlah pengelolaan sampah ya, baik sampah organik maupun anorganik. Karena kita pengen gitu ya, hashtag yang selama ini kita kembangkan, stop kirim sampah organik ke TPA. Jadi selesaikan sampah organik itu di rumah. Ya, rumah tangga atau sejenis rumah tangga, restoran, kantin, kantor, pesantren, masjid, gereja gitu. Kita selesaikan dan kita dengan langkah yang konkret di Malioboro merawat sumbu filosofis Malioboro, teras Malioboro 1 itu sudah sampahnya tidak dikirim ke TPA. Kami kelola dari Paguyuban ini, ada anggota kami yang kemudian mengambil sampah organiknya yang ada di sana gitu untuk membuat pakan maggot gitu. Nah, ini besok kita akan lanjutkan di teras Malioboro 2. Ini sebagai upaya kami dari komunitas untuk membantu regeneratif tourism gitu agar Malioboro itu benar-benar bersih. Kami sudah berkoordinasi dengan UPT Malioboro dan menyambut baik ini, maka besok 23 Oktober ya. Jangan lupa untuk gitu. Nah, itu juga selain itu dari Dinas Pariwisata selama ini juga sudah bekerja sama. Kami sudah memberikan pelatihan pengelolaan sampah di destinasi wisata dengan Dinas Pariwisata Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kota, itu bahkan kota itu sudah 2 kali gitu. Kemudian Dinas Pariwisata Sragen. Sleman malah belum. DIY juga belum, Pak. Nah, itu gitu yang selama ini ya kita tadi memberikan pelatihan pendampingan terhadap para pelaku wisata untuk semakin concern dengan sampah yang ditimbulkannya gitu. Persoalannya adalah ini soal pendampingannya gitu. Belum ada langkah pendampingan berikutnya meskipun secara informal kita selalu siap mendampingi dan ini beberapa sudah ada yang melakukan rutin itu dari pihak Puro Pakualaman itu setiap minggu itu melakukan aksi bersih sampah di alun-alun selatan. Gitu. Jadi kalau di alun-alun selatan ada yang pakai baju kuning gitu, nah itu jadi teman-teman komunitas ini yang melakukan upaya untuk ikut membersihkan kota Jogja. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saya akhiri dengan pantun. Naik Trans Jogja membeli bakpia, mau ke Breksi lewat Monjali. Pariwisata Jogja makin jaya, lingkungan lestari, wisatawan datang lagi. Terima kasih. Wah, luar Assalamualaikum biasa. Tepuk warahmatullahi tangan. wabarakatuh. Baik.